الحاكم اللهم أخرجنا من ذنوبنا الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بأمانة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت نسألك وأنفسنا فردد إلي عند حاجتي ولا تنساني يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. فاتح إلى رسولنا حبيبنا شفيعنا رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله وآل بيت رسول الله والتابعين وتابع التابعين ومشايخنا ومعلمينا وتلامذتنا ولمن له الحق علينا ولمن أوصانا بالدعاء خصوصا إلى أرواح الشيخ ابن محمد بن عطاء الله الأسكندري والشيخ منتقى الهند والشيخ محمد أن الله يغفر لهم ويرحمهم بدرجات بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Kita masih pada bab solat. Hari ini kita balik ke bab ikhlas biar kita bisa memahami bab solat tentang diterimanya amal. Apa syarat-syarat diterimanya amal kita? Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama fataha laka babat ta'ah wa ma fataha laka babal qabul wa rubbama qadha 'alaika bi dzambi fa kana sababan lil wusul. Rubbama sampai bil gabul aja artikan. Mungkin Allah membukakan untukmu pintu taat tetapi belum dibukakan bagimu pintu qabul. Ya, pintu penerimaan. Ya, ini pernah kita bahas pada bab ikhlas. Karena sekarang masuk berkaitan dengan bab solat, dan solat yang kita bahas adalah solat, buah dari solat itu adalah solat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus paham dulu, ada syarat sahnya ibadah, ada syarat diterimanya ibadah. Belum tentu ibadah itu sah tapi diterima oleh Allah. Kalau ibadah diterima, ya pasti ibadah yang sah. Maksudnya, macam dalam hadis Nabi SAW bersabda, kam min sa'imin laisa lahum min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya, tidak ada buah puasanya. Yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Puasanya sah tapi tidak ada buah puasa didapatkannya. Jelas. Jadi amal itu ada sahnya amal, ada diterimanya amal. Amal yang berbuah itu adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan ada buahnya, ada hasilnya. Ya, andaikan kita solat tidak ada gak buahnya, solat jalan maksiat tambah kuat, berarti tidak ada buahnya. Ada apa dengan solat kita? Dalam solat kita sah, Fatihah kita bagus, rukunnya kita penuhi, syaratnya kita penuhi, tapi kenapa tidak berbuah? Ya, yang berbuah dari amal itu adalah ketika amal itu diterima oleh Allah, maka ada buahnya. Kalau ibadah kita tidak ada hasilnya, padahal Allah yang menjanjikan, tidak mungkin kan? Allah sudah janjikan sesuatu, tapi kita tidak ada merasakan hasilnya. Dalam Al-Quran katanya, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Tapi kita solat tidak gak?
keji tetap jalan, kemungkaran tetap jalan. Sedangkan Allah berfirman, yang harus kita pertanyakan solat kita. Ada apa dengan solat kita ni? Kenapa anak solat tak ada agak berubah? Anak solat tak ada agak tambah baik. Ada apa dengan solat kita? Itu yang mesti kita pertanyakan. Macam orang dagang. Dagang seharus untung. Dagang tak ada agak untung, rugi ya terus. Kalau orang pintar kan dia akan tanya, kenapa pula dagangan ini tak ada untungnya? Bukan dia berdiam diri. Orang yang bodoh itu orang yang berdiam diri. Rugi ya terus dagangnya, dia terus tak ada urusan. Jadi solat kita kalau tidak ada mengubah hal yang ada pada diri kita, kita harus pertanyakan solat kita. Kalau solat itu diterima, pasti ada buahnya sesuai janji Allah. Jelas? Ya. Maka hikmah ini Imam Ibn Athaillah menjelaskan, qala al-Imam Ahmad Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Berkata Imam Ahmad Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah, rubbama fataha laka babat ta'at. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala membukakan bagimu pintu ketaatan. Kamu bisa solat, puasa, sedekah. Pintu taat dibukakan oleh Allah. Allah beri hidayah. Allah beri taufik. Taufik itu Allah mudahkan kita untuk melakukan ibadah itu. Wa ma fataha laka babul qabul, tapi dia tidak membukakan untukmu pintu penerimaan. Jelas. Kita solat, tahajud, tapi solat kita tidak diterima oleh Allah. Pintu penerimaan belum dibuka. Hidayah kita dapat, taufik kita dapat, tapi kabulnya kita tidak dapat. Kalau kabulnya ibadah tidak didapat, maka ibadah itu tidak ada buahnya. Jelas ya? Ibadah itu akan berbuah kalau ibadah kita diterima oleh Allah. Allah akan balas. Kalau tidak ada buahnya, tidak akan ada hasilnya. Tidak akan ada hasilnya. Maka kadang orang solat, maksiat tambah kuat, semua tambah kuat, ada perubahan diri. Bertahun-tahun dia solat, bertahun-tahun dia ibadah, tidak ada perubahan diri. Ya, bukan solat, ada syarat solat yang membuat solat kita tidak diterima oleh Allah. Maka ketika solat itu tidak diterima oleh Allah, maka tidak ada faedah. Seperti saya contohkan, pakaian yang kita gunakan, pakaian yang haram, solatnya sah atau tidak? Sah. Diterima atau tidak? Tidak. Jelas. Kalau fikihnya, dari segi fikihnya sah. Tidak ada syarat solat itu pakaian harus halal, tidak ada. Kalau suci ya, kalau halal tidak ada. Ya, kita memakai pakaian haram, solat kita menurut syariat sah atau tidak? Sah. Diterima atau tidak? Tidak. Jelas? Ya, jelas ya? Ibadah itu ada yang dinamakan sahnya ibadah, ada yang dinamakan syarat diterimanya ibadah. Dua-dua harus kita penuhi. Kalau tidak sah, ya sudah pasti tidak terima. Sudah 100% tidak diterima. Kalau tidak sah, sudah pasti tidak. Orang yang solat tapi tidak sah solat, dia tidak disebut orang yang solat. Orang yang puasa tapi tidak sah puasa, tidak dikatakan orang berpuasa. Berarti puasanya jak tak ada, apa lagi diterima. Ya. Tapi ada orang yang sah ibadahnya tapi tidak diterima oleh Allah. Apa efeknya kalau ibadah tidak diterima? Tidak akan berbuah apapun. Solat kita tidak ada efeknya, zikir kita tidak ada efeknya, solawat kita tidak ada efeknya untuk diri kita. Yang seharusnya diri kita semakin baik, tak ada agak. Tidak ada perubahan. Kadang yang lebih berbahaya lagi, malah ibadah itu bukan ketaatan lagi tapi kemaksiatan. Maka semakin solat, semakin maksiatnya semakin kuat. Semakin baca Al-Quran, kemaksiatannya semakin kuat. Ada seperti itu. Ibadahnya bukan ketaatan lagi, sudah kemaksiatan. Contohnya apa? Orang yang solat,
dan dia solat atau sedekah ataupun ibadah yang lain itu riya, ini ketaatan lagi atau enggak? Maksiat udah. Yang dia dapat dari solatnya pahala atau dosa? Dosa. Maka solatnya menjauhkan dia dari Allah, ibadahnya menjauhkan dari Allah. Dan orang yang riya ini dapat siksa enggak? Dapat siksa. Yang artinya ibadahnya taat atau maksiat? Maksiat. Paham atau enggak dulu? Ya? Paham dulu ya? Jadi kalau ibadah kita, tolak ukurnya ibadah kita sesuai janji Allah. Allah mengatakan di dalam solat, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu janji Allah dan pasti terjadi. Solat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini tolak ukur kita. Kalau solat kita tidak juga mencegah perbuatan keji dan mungkar, ada masalah di solat kita. Tidak mungkin Allah salah kan? Tidak mungkin. Kenapa solat kita tidak berubah agak? Kecondongan sama maksiat kuat, kemungkaran masih kuat. Ini yang harus dipertanyakan. Ada apa dengan solatnya kita? Mungkin solat kita tidak diterima oleh Allah. Kita cek loh, sah. Dalam agama sah. Syarat rukunnya sudah kita penuhi, tapi tak ada perubahan. Cek di dalam perkara-perkara yang membatalkan diterimanya amal kita. Mungkin ada sesuatu yang kita lakukan, maka ibadah itu tidak ada buahnya, tidak ada hasilnya. Jelas? Ya. Maka di sini Imam Ibn Athaillah mengatakan, rubbama, terkadang Allah bukakan untuk kamu melaksanakan solat, tapi Allah tidak membukakan pintu penerimaan untuk kamu. Jelas ya? Kadang Allah memberi hidayah, memberi taufik kepada kita sehingga kita bisa solat, sehingga kita bisa taat kepada Allah, tapi Allah belum membuka pintu kabulnya. Ketika Allah belum membuka pintu kabulnya, maka Allah tidak akan memberikan apa yang dijanjikannya. Allah akan memberikan yang dijanjikannya jikalau ibadah itu diterima oleh Allah. Ya. Jadi banyak orang yang beribadah tetapi ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Seperti seseorang digambarkan dia diundang oleh raja, masuk dia ke istana, tapi belum tentu si raja itu mau menemuinya. Raja itu belum tentu mau mengambil. Kadang orang solat, baca Quran, membaca, menuntut ilmu, itu laksana dia diundang di istana raja, tapi belum tentu raja menerima dia. Dia hanya melihat istana aja, tapi raja belum tentu mau menemuinya. Seperti itulah mereka yang Allah mudahkan, diberi hidayah dan taufik, tetapi Allah tidak menerima. Seperti itu Allah persilahkan dia masuk istana, tapi Allah tidak mau menemuinya. Jelas ya? Jadi banyak sekali orang yang Allah bukakan hatinya untuk solat, untuk beribadah kepada Allah, tapi Allah tidak menerima amal ibadahnya. Allah tidak membukakan pintu kabulnya, sehingga ibadah itu tidak ada buahnya untuk diri dia. Ibadah itu tidak mendapatkan apapun dari yang dia dapatkan, hanya letih. Seperti puasa yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Buah dari pahala puasa itu tidak didapatkannya. Hasil dari puasa itu tidak didapatkan, lapar dan haus tak didapatkan. Li'anna lil qabul, karena untuk diterimanya sebuah ketaatan itu syurutan zahira wa batinah. Ada syarat-syarat zahir, ada syarat-syarat batin yang mesti dipenuhi dulu. Tanpa syarat-syarat zahir, tanpa syarat-syarat batin ini dipenuhi, maka ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak semua taat itu diterima, tidak semua ibadah itu diterima, tidak semua ibadah itu menghasilkan buah, tidak semua ibadah itu menghasilkan pahala, tidak semua ibadah itu menghasilkan surga. Terkadang ibadah itu membawa kita ke neraka. Jelas? Jelas ya? Apa syaratnya? Yang pertama, syarat zahir dulu. Ini harus kita penuhi.
agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Famin syurutiha zahirah, di antara syarat zahir, syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah, syarat yang pertama, adauha fi waqtiha. Solat itu harus dilaksanakan pada waktunya. Apabila solat itu dilaksanakan lewat dari waktunya, maka ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam gini, kita ada undangan. Ana gambar kita ada undangan. Undangan dari jam 1 sampai jam 3. Kita datang jam 5. Datangnya kita hanya untuk melaksanakan kewajiban kita. Hidangan dapat tak habis? Jelas. Orang yang solat di luar waktunya, dia harus mengqada, wajib dia dapat selesai. Tapi hidangannya dah tak ada lagi, habis. Tak dapat apa-apa dia. Jelas atau tak? Tak dapat apa-apa. Waktunya zuhur, andaikan dari jam 12 sampai jam 3. Dia solat jam 4. Hidangan sudah tak ada lagi dah. Tak ada hasil lagi dah. Tapi kita macam undangan, kita tetap pergi. Tak enak sama orang ni harus pergi kerana orang undang. Tapi makanan sudah habis, tak ada lagi dah. Kerana keluar dari waktunya. Orang yang solat di luar waktu seperti itu. Dia hanya melaksanakan solat, hanya melaksanakan kewajiban, hidangan solat tidak didapatkannya sama sekali. Pahala tidak didapat. Dia hanya melepaskan kewajibannya saja. Maka syarat yang pertama, adauha fi waqtiha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yaqbalullahu minhum salatuhum. 3 kelompok yang mana Allah tidak menerima dari mereka itu solat mereka. Zakara minha, Rasulullah menyebutkan di antara 3 perkara tersebut, warajulun atas salata dibara. Ada seorang laki-laki yang melaksanakan solat setelah selesai waktunya. Dibar itu datang, an ya'tiha ba'da tafud, dia melaksanakan setelah keluar dari waktunya. Jadi solat itu ada waktunya. Keluar dari waktunya, maka tidak ada samarahnya, buahnya sudah tidak ada, pahalanya sudah tidak ada, janji Allah untuk surga sudah tidak ada, tidak dapat sama sekali. Hidangan sudah selesai, sudah habis, sudah tutup dah. Keras. Jadi seperti orang agak sibuk-sibuk kerja, nyaman-nyaman kerja hingga solat zuhur misalnya, dia tetap wajib melaksanakan solat zuhur. Tapi buahnya sudah tidak ada, habis dah. Kemudian yang kedua, aklul halal, makanan yang dia makan makanan halal. Karena Nabi SAW bersabda, inna malakan ala baitil maqdis yunadi kulla yaumin wa kulla layla, bahwa di Baitul Maqdis itu ada malaikat setiap siang dan malam mereka berseru, man akalal haram, barang siapa yang memakan makanan haram, lam yuqbal minhu sarfan wala adla, tidak diterima ibadahnya, apakah ibadah yang fardu ataupun ibadah yang sunnah. Solatnya sah, makan haram solat sah tak? Sah, tidak diterima oleh Allah, maka tidak ada buahnya. Ya. Haram apakah zatnya, seperti arak, bangkai, itu haram zatnya, atau haram wasilahnya. Ya. Seperti kita mengambil beras dengan cara yang haram lalu kita makan, berasnya suci, tidak haram, tapi caranya haram. Orang yang memakan makanan haram, Allah tidak akan menerima ibadahnya. Apa sebab Allah tidak menerima ibadahnya? Karena dia bisa melaksanakan solat itu karena makanan. Kalau dia tidak makan, bisa ke dia solat? Andaikan dia tidak makan 4 hari, 5 hari, bergerak pun tidak bisa. Yang artinya sumber dia bergerak, sujud, ruku, semuanya itu bersumber dari mana? Makanan. Kalau tenaga yang dia gunakan bersumber dari haram, maka apa yang dilakukan tidak diterima oleh Allah.
Bukan masalah sepele ya, masalah makanan. Karena makanan itulah sumbernya kita beribadah. Kalau kita tidak makan, kita tidak bisa beribadah. Kalau tenaga yang bersumber dari haram kita lakukan dengan kita gunakan untuk beribadah, Allah tidak akan menerimanya. Sampai kapan? Sampai dia bertaubat kepada Allah. Selagi dia belum bertaubat, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Solatnya tidak diterima, baca Quran tidak diterima, solawatnya tidak diterima Allah, zikirnya tidak diterima, karena semua ibadah itu menggunakan tenaga kita, dan tenaga itu bersumber dari mana? Yang haram. Mana mungkin Allah terima? Solatnya sah, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Solat yang ibadah yang fardu ataupun ibadah yang sunnah, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia bertaubat kepada Allah, baru diterima oleh Allah. Selagi dia belum bertaubat dari makanan yang dimakannya makanan haram, selama itu pun ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Maka darah dan daging yang tumbuh dari yang haram, maka yang berhak memakannya adalah api neraka. Jelas. Ini cek kita pertama, makanan kita halal atau enggak. Kalau kita solat tak ada perubahan, cek makan kita, makanan halal atau enggak. Harus dipastikan makanan halal, karena makanan itu sumber tenaga kita. Kita bisa bergerak ya dari makanan. Kalau makanan haram, sujud, rukuk kita tak ada faedah. Hatta kita tawaf dengan tenaga tak ada faedah, tidak ada guna. Karena mesinnya haram, bensinnya haram. Jelas. Itu yang harus kita perhatikan, syarat zahirnya. Kemudian yang kedua, walibasul halal. Pakaian yang kita gunakan pakaian halal. Makanan harus kita pastikan makanan halal. Pakaian yang kita gunakan untuk beribadah pakaian yang halal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ishtara thawban bi asyrati darahim." Barang siapa yang membeli pakaian dengan harga 10 dirham, wa fi thamanihi dirhamun min haram, dari 10 dirham itu ada 1 dirham yang haram, lam yakbalillahu lahu salatan madama alaihi. Allah tidak akan menerima solatnya selagi pakaian itu masih melekat di tubuhnya. Andaikan kita beli baju 100.000, 10.000 haram, tidak diterima oleh Allah. Kalau dalam solat itu pakaian, apa yang dinamakan pakaian? Yang melekat di tubuh kita, songkok, kacamata, jam, cincin, apapun yang melekat di tubuh itu dinamakan pakaian. Andaikan baju kita halal, cincin kita haram, tak terima. Baju halal, kacamata haram, tak diterima. Apapun yang melekat di tubuh kita itu dinamakan pakaian. Kalau sesuatu yang melekat di tubuh kita, yang kita bawa dengan tubuh kita, ada yang haram, walaupun kecil, Allah tidak akan menerima ketaatan. Dan kan kita zikir, baju yang kita gunakan haram, tidak terima. Kita baca Al-Quran, baju yang kita gunakan haram, tidak terima. Solat, baju yang kita gunakan haram, tidak terima. Kita harus memastikan baju pakaian yang kita gunakan adalah pakaian yang halal. Semuanya, kopiah, baju, kacamata, jam, cincin, apapun yang melekat ini harus kita yakini steril dia, halal. Istilahnya 1 rupiah aja haram, tidak diterima. Bercampur tak boleh. Jadi jelas ya? Itu yang kedua yang harus kita perhatikan. Kalau solat kita tidak ada perubahan, tengok makanan pasti tak makanan yang kita makan halal. Ada makanan halal, pakaian yang kita gunakan halal atau tidak. Tapi kita juga harus memperhatikan sah atau tidaknya. Fikih dipelajari, kemudian pelajari juga syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah.
Wa malul halal, harta yang kita gunakan harta yang halal. Jelas ya? Jikalau inkanati ta'ah hajjan aw sadaqatan aw nahwa, jika taat itu berkaitan dengan harta seperti haji, sedekah, umrah atau yang seumpamanya, dia harus memastikan bahawa harta yang digunakan untuk melaksanakan ibadah tersebut, haji, umrah, sedekah, itu adalah harta yang halal. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja bimalin haram. Barang siapa yang melaksanakan haji dengan harta yang haram. Dia melaksanakan haji dengan harta yang haram. Faqala labbaik, lalu dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik. Lalu Allah mengatakan la labbaik wala sa'daik. Tak ada labbaik, tak ada kebaikan. La labbaik wala sa'daik. Ya, malak, dijawab la labbaik la sa'daik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Itu dijawab tidak ada labbaik, tidak ada kebaikan. Hajjuka mardud, haji engkau ditolak. Karena dia menggunakan, melaksanakan haji itu dengan harta yang haram, dapat letih saja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghbitanna. Kata Nabi, jangan engkau ingin, jangan engkau iri, atau jangan engkau menuntut jami'ul mal min ghairi hilli, orang yang mengumpulkan harta dengan cara yang tidak halal. Jangan kita iri. Kita tengok ada orang ni, dia dapat harta haram tapi dia bisa haji, umrah, sedekah, beramal. Jangan kita iri, jangan kita berharap seperti itu, kata Nabi. Jangan pernah ada keinginan kita, nyaman dia harta haram, dia bisa haji, bisa tahajud, bisa umrah, bisa ini bagus ibadahnya. Ada keinginan, kata Nabi, jangan sampai kamu ada keinginan. Jangan sampai kamu merasa iri. Fa innahu, kata Nabi, in tasaddaqa bihi, jikalau dia bersedekah dengan hartanya, lam yuqbal minhu, tidak diterima oleh Allah. Kesian dia. Seharusnya kita kesian. Dia pergi haji letih-letih tak dapat apa-apa. Dia sedekah ratusan juta tak ada faedah. Seharusnya kita kesian. Dia capek, dia letih tak dapat apa-apa. Tahajud tak dapat apa-apa, semua tak dapat apa-apa. Kata Nabi, jangan pernah ada keinginan dalam hatimu. Jangan pernah kamu iri melihat seseorang yang diberi rezeki dengan cara tidak halal. Kalaupun dia bersedekah, kata Nabi, sedekahnya tidak akan diterima oleh Allah. Itu kan biasa banyak suka itu, nengok dia haram rentenir tapi nyaman nak ibadah. Kita yang susah-susah ni tak dapat rezeki. Akhir timbul iri, timbul keinginan. Nabi sudah mengingatkan, jangan ada keinginan seperti itu. Jangan ada iri. Seharusnya kita tengok dia kesian. Dia ibadah pontang-panting dah tak diterima oleh Allah. Jelas. Apa kita mau ingin macam dia tak terima, nauzubillah. Seharusnya kita sedih tengok dia, kesian tengok dia. Yang kedua, yang keberapa? Keempat ya. Yang kelima, wa minha at-taqwa. Faqala ta'ala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maksudnya di sini ada amal-amal yang membuat ibadah kita tertolak. Seperti apa? Orang yang durhaka kepada orang tua. Kan? Orang tuanya tidak rida kepada dia, maka apapun ibadah yang dilakukan si anak ini, Allah tidak akan pernah berkenan menerimanya. Apapun yang dilakukan. Sampai kapan? Sampai dia mendapat keridhaan orang tua. Apapun yang dilakukan, sedekah dia, solat dia, semua Allah tidak berkenan menerimanya. Karena Allah sudah meletakkan ridha Allah, keridaannya
kepada keridaan orang tua. Kalau orang tua tidak ridha, Allah pun tidak ridha. Kalau Allah tidak ridha, Allah tidak akan berkenan menerima ibadahnya. Ini yang harus kita cek. Kalau ada ibadah kita tidak ada perubahan, ini kita cek semua. Ada tidak ini yang kita lakukan yang menghalangi diterima ibadah kita? Jadi anak yang durhaka, orang tuanya kecewa, orang tuanya tidak ridha, walaupun anak ini zikir ribuan kali, solatnya ratusan kali, Allah tidak pernah berkenan menerima sampai dia mendapat ridha orang tuanya. Jelas? Atau istri yang durhaka kepada suami, seperti itu juga. Apa ni, hadir pengajian, hadir ini, tapi suami tidak ridha, tidak ada faedahnya. Allah tidak berkenan menerima. Jelas ya? Itu syarat zahir yang harus kita penuhi. Tadi apa pertama? Salat pada waktunya. Ibadah itu dilakukan pada waktunya. Yang kedua, makanan yang dimakan harus halal, pakaian halal, harta yang digunakan jikalau ibadah itu berkaitan dengan harta, seperti haji dan umrah ataupun sedekah, itu halal. Yang terakhir, takwa, yaitu maksudnya jangan melakukan sesuatu yang ada nas yang menyebutkan bahwa Allah tidak menerima amal itu. Seperti durhaka kepada orang tua, Allah tidak akan menerima amal itu. Itu yang zahir. Itu harus kita penuhi. Kalau solat kita tidak ada perubahan, enggak. Padahal Allah sudah berjanji, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa solat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Solat tak ada perubahan enggak? Yang pertama kita cek syarat zahirnya kita penuhi enggak? Makanan, pakaian, harta, itu kita penuhi enggak? Kalau sudah selesai, alhamdulillah, ini semua bagus, tak ada masalah. Nah, kita masuk syarat yang batin. Ya. Adapun syarat yang batin, yang pertama al-ikhlas. Al-ikhlas. Kalau solat sah dari syariat, tidak ikhlas diterima enggak? Tidak. Jelas. Dari solatnya sah, tapi tidak ikhlas, tidak diterima. Kenapa dikatakan syarat batin? Karena berkaitan dengan hati kita. Kalau tadi berkaitan dengan zahir kita, ya, zahir kita harus bersih loh. Sekarang batin kita pun harus bersih, Kak. Kalau ada ibadah tidak ikhlas, maka tidak diterima oleh Allah. Ya. Apa itu ikhlas? Yaitu dia hanya mempunyai satu tujuan, yaitu Allah jadi tujuannya. Jelas? Hanya Allah tujuannya dalam beribadah. Bahkan ya, untuk ulama-ulama tasawuf yang lebih dalam, mereka mengatakan orang yang beramal agar rizkinya mudah, itu tidak ikhlas. Bukan Allah tujuannya masih. Ya kan? Orang yang beramal agar selamat dari bahaya, belum ikhlas. Belum benar-benar ikhlas. Belum Allah jadi tujuannya. Orang yang beramal biar utang dibayar dengan nama, itu pun belum, masih Allah belum tujuannya. Ya. Ikhlas itu memurnikan satu amal karena Allah. Ya. Dengan tiga, kalau kita mau ngecek tiga aja. Apa tujuannya? Yang pertama, dia beribadah mencari keridhaan Allah, atau dia beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau dia beribadah untuk menjunjung perintah Allah. Jelas. Itu baru ikhlas yang sebenar-benarnya. Jadi tiga. Ibadah hanya untuk mencari keridhaan Allah, ataupun dia beribadah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, atau dia beribadah menjunjung perintah Allah. Karena Allah perintahkan dia beribadah. Itu baru ikhlas. Memurnikan amal ibadah itu karena Allah.
Jadi andaikan kita solat, kita mengatakan ngapain kita solat? Karena Allah perintahkan. Sudah ikhlas. Kenapa kita solat? Itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu ikhlas. Atau kita solat untuk mencari keridhaan Allah, itu ikhlas. Memurnikan ibadah itu karena Allah. Ikhlas itu artinya khalis, bersih, murni, tidak bercampur apapun. Allah tujuannya entah mencari keridhaan Allah, entah ataupun mendekatkan diri kepada Allah, ataupun menjunjung perintah Allah. Ini semua ketiga-tiganya ikhlas. Jelas. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ya ayyuhan nas, wahai manusia, akhlisu a'malakum lillah. Ikhlaskan amal kamu itu untuk Allah. Lakukan ketaatan itu untuk Allah. Lakukan ibadah itu hanya untuk Allah. Fa innallaha la yaqbalu minal a'mal illa ma khalasa bih. Karena Allah tidak menerima amal kecuali yang murni untuknya. Karena Allah, karena yang lain Allah tidak terima. Paling tidak suka pahala, paling benci disekutukan lagi. Karena Allah agak, tapi karena manusia agak, Allah tidak suka. Allah paling tidak suka disekutukan. Maka beribadahlah tujuan karena Allah tadi tiga. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari keridhaan Allah, menjunjung perintah Allah. Itu tujuan ibadah kita. Kita baca Quran tujuan apa? Karena Allah perintahkan, atau menjunjung mencari keridhaan Allah. Kita berzikir, kita solat, lakukan dengan tiga ini. Mencari keridhaan Allah, atau melaksanakan perintah Allah, atau mendekatkan diri kepada Allah. Kalau niat kita dengan tiga itu namakan ikhlas. Itu yang syarat. Yang pertama, syarat batin. Batin ya, syarat batin karena berkaitan dengan hati. Jelas ya? Kalau syarat zahir tadi berkaitan dengan zahir kita, makan, minum, pakaian. Syarat batin yaitu berkaitan dengan hati kita. Ya. Andaikan kita sudah ikhlas. Yang kedua, adamul ujub bil amal, tidak ujub dengan amal. Nah, andaikan ikhlas, kita sudah ikhlas, tapi ujub juga tidak diterima oleh Allah. Jangan kita merasa ibadah itu karena kehebatan kita. Jangan kita merasa bahwa ibadah itu karena kekuatan kita. Jangan kita merasa ibadah itu karena kesanggupan kita. Bila kita merasa hal tersebut, kita akan bangga diri, besar diri. Itu namanya ujub. Bila ujub, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya kita beribadah, kita ingat bahwa saya bisa melakukan ibadah ini karena hidayah dan taufik dari Allah. Kalau tidak ada hidayah dan taufik dari Allah, maka saya tidak bisa ibadah. Andaikan ibadah itu berkaitan dengan kuat, karena saya kuat, seharusnya yang paling banyak ibadah siapa? Kuli bangunan lah. Dia lebih kuat daripada kita. Kalau memang ibadah itu standarnya kuat, seharusnya kuli itu lebih banyak ibadahnya. Kan? Kalau ibadah itu karena kesehatan kita, seharusnya orang lebih sehat, lebih banyak ibadah. Biasa banyak orang yang sakit yang kuat ibadah. Yang artinya ibadah itu tidak ada kaitan dengan kekuatan kita. Ibadah itu tidak ada kaitan dengan kesehatan kita, tapi ibadah itu karena hidayah dan taufik dari Allah. Tanpa hidayah dan taufik dari Allah, kita tidak akan bisa beribadah walaupun badan kita kuat, walaupun badan kita sehat. Kita tidak akan bisa ibadah. Banyak orang yang sehat, yang kuat, dia tidak beribadah. Tapi orang yang sakit, lemah, dia beribadah. Yang artinya ibadah itu tidak ada kaitan sama dua. Ibadah itu tergantung hidayah dan taufik dari Allah. Kalau kita dalam ibadah bisa memandang itu, kita tidak akan ujub. Kita tidak akan bangga diri ketika kita melakukan ibadah. Nabi Isa mengatakan, kam min sirajin adfa'ad hurrih. Berapa banyak pelita yang dipadamkan oleh angin. Wa kam min abidin kad absadahul ujub. Berapa banyak orang ahli ibadah, tapi ibadahnya dirusak karena sifat ujubnya.
bangga diri. Dan jadi selama kita beribadah dan kita merasa bangga dengan ibadah kita, itu nama ujub. Ujub ini ujung-ujung akan sombong. Dan Allah tidak menerima amal itu. Ini kita cek lagi. Ada ndak ujub gitu? Ya. Ujub bisa kita mengobati ujub kalau kita memandang yang tadi, bahawa saya bisa melakukan ibadah karena hidayah dan taufik dari Allah. Syaitan biasa masukkan logika lagi. Kalau setan kau karena sehat, enggak. Banyak orang sehat tak bisa ibadah. Kau kuat, banyak orang kuat tak bisa ibadah. Dipatahkan pikiran itu. Yes. Lebih banyak orang yang sehat beribadah atau orang sakit? Lebih banyak orang sakit. Susah. Lebih banyak orang susah. Jelas. Yang artinya tidak ada kaitan itu. Itu hanya alat saja, tapi penyebab utamanya hidayah dan taufik dari Allah. Jika Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan kekuatan kepada kita, kita bisa melakukan. Kalau kita sudah bisa memandang ke sana, kita tidak akan bangga dengan amal ibadah kita. Walaupun kita bisa solat 100, 1000, 2000, tidak berpengaruh. Karena kita memandang sumber ibadah itu adalah dari Allah. Yes. Berat ya? Inilah yang halangnya ibadah kita diterima. Ibadah kita tidak ada perubahan ini. Ikhlas tada. Yang dipandang diri sendiri. Ujub. Ini yang penyebab. Sehingga ibadah itu tidak ada buah. Yang ketiga, ada mutakabbur. Tidak sombong. Semua amal yang dilakukan dengan kesombongan tidak diterima oleh Allah. Tidak merasa mulia, tidak merasa besar ketika beramal. Kalau merasa mulia, merasa besar ketika beramal, itu sombong. Merasa mulia, merasa besar dengan ketaatan, itu nama kesombongan. Dan dia taat tapi tidak merasa besar, tidak merasa mulia. Andaikan di rumah, kita dalam rumah ni, itu kita tahajud, gitu orang tahajud tengok orang tidur ni, macam apa, hina benar. Kita yang besar macam terbang gitu. Itu sombong. Kita tahajud tengok orang tidur, udah kita merasa kita yang besar, dia hina. Itu yang mulia, itu kesombongan, dan itulah menolak amal. Wa adamul istisghar, tidak mengecilkan. Saat kita melakukan sesuatu, andaikan kita bisa zikir 1000, dia hanya mampu 10, kita tidak boleh mengecilkan dia. Karena mengecilkan orang itu kesombongan. Andaikan kita bisa puasa sampai sebulan penuh, dia sehari setengah mati, kita merasa kita ngecilkan dia dan kita membesarkan diri kita, itu kesombongan, dan itulah yang menyebabkan amal kita tidak diterima oleh Allah. Berat ya? Maka tidak ada buah. Maka amal itu tidak ada buah. Jangan nyalakan Al-Quran yang Allah katakan solat akan mencegat perbuatan keji dan mungkar. Tidak ada. Itu betul. Yang bermasalah diri kita. Ada yang menghalang kita mendapatkan buah itu. Ada yang menghalangi, bukan janji Allah. Janji Allah tepat. Allah berjanji bagi orang yang diterima. Solat diterima oleh Allah. Kalau tidak diterima, tidak akan dibalas. Dibalas itu kan kalau diterima. Wa minha, yang terakhir, al-idlal. Al-idlal ini bahasa merasa punya hak, merasa punya jasa dengan amalnya, merasa punya hak, punya jasa. Andaikan dia katakan, anak ini udah, saya ini udah doa lama-lama tak ada kabul, apa kurang ibadah? Itu idlal nama. Dan itu akan membawa ke sombong semua. Ujub membawa ke sombong, idlal akan bawa sombong. Apa kurang? Doa tak pernah dikabulkan padahal saya banyak.
Gitu dapat musibah. Kenapa pula ana dapat musibah ni? Padahal ana solat, padahal ana puasa. Itu nama idlal. Dia merasa itu dari dia, itu karena kekuatan dia, dia punya jasa sama Allah. Kenapa Allah balas seperti ini? Jelas? Itu idlal. Itu idlal. Itu pun jadi penghalang diterimanya amal ibadah kita. Dah itu cukup. Nanti insyaAllah minggu depan lanjutkan lagi. Itu syarat-syaratnya yang harus kita penuhi kalau ingin ibadah kita diterima oleh Allah, sah dan diterima. Syarat sahnya harus kita penuhi, syarat diterimanya pun harus kita penuhi. Barulah nanti solat akan berbuah tanha anil fahsyai wal munkar. Tanpa diterima, solat tidak akan berbuah sama sekali. Jelas ya? Semoga Allah menerima solat kita. Amin ya rabbal alamin.